Ya, salam top, salam matematika. Semangat pagi untuk adik-adik semua, sehat selalu untuk kalian semua. Semoga kalian tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Hari ini kita akan belajar suatu topik yang sangat luar biasa, yaitu pertidaksamaan trigonometri. Ya, kita akan bahas 4 soal seperti tampak pada layar. Prinsip pertidaksamaan adalah: 1. Nolkan ruas kanan. Yang kedua, cari pembuat nol. Yang ketiga, uji garis bilangan. Lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, kasus yang pertama, 2 sin 2x kurang dari atau sama dengan 1 dengan batasan x 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Ya, kita bahas bagian yang pertama, yaitu 2 sin 2x. Nah, ini nolkan ruas kanan. Nah, berarti ini pindahkan ke kiri ya. Min 1 lebih kecil sama dengan 0. Ya, batasannya adalah 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi, yang mana pi ini merupakan 180 derajat. Ya, ruas kanan sudah 0. Selanjutnya kita cari pembuat 0 dari ini, yaitu 2 sin 2x min 1 sama dengan 0, berarti sin 2x nya sama dengan setengah. Nah, lalu kita buat sin 2x sama dengan sin 30 derajat, karena setengah itu setara dengan sin 30 derajat. Nah, kita pernah belajar jika sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya adalah alfa plus k kali 360 derajat. X yang lain adalah 180 derajat min alfa plus k kali 360 derajat. Rumus ini kita terapkan untuk mencari nilai-nilai x-nya. Ya, berarti yang pertama 2x-nya sama dengan 30 plus k kali 360 derajat. Dibagi 2 dapat x, dibagi 2 dapat 15 derajat. Dibagi 2 dapat 180 derajat. Ya, yang pertama. Sekarang yang kedua adalah 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2 dapat x. Nah, ini dikurangi dulu baru dibagi 2 ya. Ini kurang ini dapat 150, dibagi 2 dapat 75. Ya, plus k kali bagi 2 180 derajat. Ya, ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian pada garis bilangan. Ya, batasan kita cari dulu nilai-nilai x-nya ya. Nilai x-nya ada k, ada x1, ada x2. Nah, k-nya ini merupakan bilangan bulat. Ya, kita pilih aja k-nya 0, berarti ini 0 ya. 0 kali 180 adalah 0, tambah ini jadi 15 derajat. Ini 0, maka 0 ditambah 75 berarti dapat 75 derajat. Nah, kalau k-nya 1, maka ini 180 tambah ini nilainya lebih dari 180. Jadi di luar interval yang ditentukan, maka kita tidak perlu tulis. Nah, begitu juga kalau ini 1, ini 180 tambah 75, maka hasilnya di luar interval ini. Ya, jadi x-nya ada 2 buah, yaitu 15 dan 75. Ya, selanjutnya kita lakukan uji x pada garis bilangan. Ya, garis bilangannya dimulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Pembuat nolnya adalah 15 derajat dan pembuat nol yang lain adalah 75 derajat. Selanjutnya kita lakukan uji x. Masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir, yang ini ya. Jadi 2 sin 2x dikurang 1. Nah, pilih salah satu x sebagai uji ya. Oke, misalnya kita pilih x sama dengan 30 derajat. Ya, 30 posisinya di sini antara 15 dan 75. Kita masukkan, ganti nilai x-nya 30. 2 kali 30 berarti 60 derajat dikurang 1.
Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Kurang 1 ya. Oke, maka ini jadinya akar 3 dikurang 1. Akar 3 itu hasilnya 1 lebih ya, 1 koma. Jadi 1 lebih dikurang 1 hasilnya adalah positif. Nah, berarti ini tandanya adalah positif. Ya, pasti tandanya selang-seling karena tidak ada pangkat-pangkat genap di sini ya. Semua pangkatnya ganjil di sini ya. Jadi tidak ada pembuat nol yang tumpang tindih. Jadi selang-seling. Nah, bagaimanakah solusinya? Karena X-nya kurang daripada 0 ya, ungkapan yang di kiri ini kurang daripada 0, maka kita pilih yang negatif gitu ya. Nah, yang negatif adalah yang ini. Ya, oke, yang ini yang negatif ya. Karena ini ada tanda sama dengan, berarti yang ini bulat penuh, artinya 15 dan 75 ini masuk dalam penyelesaian. Nah, begitu juga yang ini bulat penuh karena intervalnya ada tanda sama dengan. Ya, 180 juga masuk penyelesaian, berarti bulat penuh karena ini ada tanda sama dengan. Nah, berarti penyelesaiannya adalah bagian yang ini. Ya, dengan demikian penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15 derajat. Atau 75 derajat ini ya, dari 75 sampai 180. X lebih kecil daripada 180 derajat. Nah, karena soalnya dalam bentuk radian, berarti kita tulis penyelesaiannya dalam bentuk radian. Nah, bagaimana cara mengubah 15 derajat menjadi radian? Caranya adalah 15 dikali dengan pi per 180 derajat. Ya, jika kita bagi 3, ini dapat 5, bagi 3 dapat 60 derajat ya. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 12. Berarti hasilnya pi per 12. Nah, jadi 15 derajat itu adalah pi per 12. Oke. Berarti ini boleh kita tulis pi per 12. 0, nah ini 0 derajat ya. Oke, sekarang radian sudutnya. Ya, atau ya 75 ini merupakan 15 derajat kali 5. Maka ini dikali 5. Jadi 5 pi per 12 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 180. 180 itu adalah pi. Ya, maka jawaban dari pertidaksamaan untuk nomor 1 adalah seperti ini. Ya, oke, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Kita hapus ini. Ya, untuk soal nomor 2 kita tulis dulu soalnya, yaitu 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X dikurang 3 lebih daripada 0. Di sini batasan X-nya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ya, ruas kanan sudah 0, berarti udah aman. Sekarang kita faktorkan ini 2 cos X. Ya, di sini berarti cos X. Ya, lebih besar daripada 0. Ya, faktornya adalah 3 sama 1, yang ini minus, yang ini plus. Ya, adik-adik yang belum lancar memfaktorkan, silakan tonton video tentang pemfaktoran. Ya, pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Ini cos X sama dengan min setengah. Ini cos X sama dengan 3. Ya, X-nya ini jelas merupakan himpunan kosong. Tidak ada solusi karena cos tidak ada yang nilainya 3. Ya, ini X-nya kita lihat batasannya antara 0 dan 180. Dia bernilai negatif, berarti di kuadran ke-2. Kuadran 2 berarti 180 min. Iya. Oke, kita tahu bahwa cos 60 derajat sama dengan setengah. Ya, ingat bilangan setengah ini berarti ini 180 dikurang 60 derajat. Sehingga X-nya adalah 120 derajat. Nah, kita sudah dapatkan pembuat nolnya. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Ya, dari 0 sampai 180 derajat, pembuat nolnya adalah 120 derajat. Lalu kita lakukan uji X.
Ya, masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir ini, yaitu 2 cos X ditambah 1, terus cos X dikurang 3. Lalu kita pilih sembarang titik uji adik-adik, boleh berapa saja. Sebagai contoh saya akan pilih 90 derajat. 90 derajat posisinya antara 0 dan 120 derajat. Ya, 2 kali cos 0. Cos 90 ya ditambah 1, terus cos 90 dikurang 3. Ya, cos 90 adalah 0, ya 0 kali 2 0, lalu tambah 1 hasilnya 1 ya. Cos 90 0, ya ini 0 ya. Ini 0, maka ini hasilnya min 3 sehingga hasilnya adalah negatif. Berarti di sini tandanya negatif. Ya, otomatis di sini tandanya positif, selang-seling. Ya. Untuk kasus ini dia selang-seling karena tidak ada faktor-faktor yang berpangkat genap, ya, pangkatnya ganjil ya. Oke, kita pilih yang mana penyelesaiannya? Ya, pertidaksamaan terakhir ini bentuknya lebih besar, berarti kita pilih yang plus sebagai penyelesaian. Nah, ini dia. Nah, ingat di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti 120 ini adalah bulat bolong. Artinya 120 tidak masuk dalam penyelesaian. Nah, namun ini 180 bulat penuh karena di 180 ini ada tanda sama dengan. Ya, jadi penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah 120 derajat lebih kecil daripada X dan X lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Ya, ini pakai tanda sama dengan karena bulat penuh, ini bulat bolong berarti tidak pakai tanda sama dengan. Ya, baik adik-adik, cukup jelas untuk nomor 2. Ya, oke. Silakan komentar jika kalian belum jelas. Bagi yang sudah jelas silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, kita akan bahas untuk soal yang nomor 3. Ya, soal nomor 3 kita tulis ya. Nomor 3 yaitu sin X kali sekan X. Nah, sin X kali sekan. Nah, sekan itu merupakan kebalikan dari cos X. Ini min akar 3 saya pindahkan ke kiri, berarti plus akar 3, lebih besar daripada 0. Sin per cos itu merupakan tangen ditambah akar 3 lebih besar daripada 0. Ya, ruas kanan sudah 0, langkah pertama sudah oke. Langkah kedua cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah tangan X ditambah akar 3 sama dengan 0. Nah, berarti tangan X-nya sama dengan min akar 3. Lalu kita cari X-nya dengan melihat batasan dari X-nya, yaitu 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 180 derajat. Ya, tangan bernilai negatif berarti di kuadran kedua, ya, cirinya 180 min, gitu ya. Min berapa? Nah, kita ingat bahwa akar 3 ini tak lain daripada tangan 60 derajat. Iya, akar 3 adalah tangan 60, berarti ini dikurang 60 derajat. Ya, berarti X-nya 120 derajat. Nah, tangan merupakan fungsi yang agak unik. Keunikannya adalah dia ada suatu tangan yang sudut yang tidak terdefinisi ya. Tangan sudut yang hasilnya tidak terdefinisi. Oke, ini tidak terdefinisi. Nah, kapan X-nya tidak terdefinisi? Pada saat 90 derajat. Nah, ini juga kita harus perhitungkan dalam garis bilangan. Ya, selanjutnya kita buat garis bilangan dari 0 sampai 180 derajat. Ya, X-nya pembuat nolnya 90 derajat, tidak terdefinisi di 90 derajat. Ya, 120 derajat. Nah, lalu kita lakukan uji X. Ya, yuk kita lakukan uji X. Ya, masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir, yaitu yang ini ya. Jadi tangan X ditambah dengan akar 3. Ya, saya akan uji dengan X sama dengan 45 derajat. Nah, tangan 45 berarti ya 45 derajat ditambah akar 3. Tangan 45 1 tambah akar 3, maka hasilnya adalah positif.
Ya, tanda plus berarti kita taruh di sini ya. Posisi dari 45 derajat adalah di sini. Berarti tandanya plus. Ya, ini juga kasusnya tandanya selang-seling. Ya, penyelesaiannya yang manakah? Ya, kita lihat pertidaksamaan terakhir tandanya lebih besar, berarti kita pilih yang bertanda plus. Nah, berarti penyelesaiannya adalah yang ini. Ya, oke. Nah, ini tidak pakai tanda sama dengan, berarti ini bulat bolong. 120 bulat bolong. Kalau 90 pasti bulat bolong karena dia tidak terdefinisi. Nah, sedangkan 180 dia pakai tanda sama dengan, berarti ini bulat penuh. 0 juga pakai tanda sama dengan, berarti bulat penuh. Ya, dengan demikian penyelesaiannya adalah ya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 90 derajat, atau 120 derajat lebih kecil X lebih kecil sama dengan 180 derajat. Ya, sudutnya dibiarkan saja dalam derajat karena yang diketahui juga dalam derajat. Ya, bagaimana adik-adik? Cukup jelas? Ya, bila kalian belum jelas silakan tulis, tinggalkan komentar di kolom komentar. Adik-adik yang sudah jelas tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, kita akan bahas soal yang nomor terakhir yaitu nomor 4. Ya, nomor 4 merupakan cos. Ya, cos. Nah, tahap pertama kita harus nolkan ruas kanan. Iya, jadi 2 cos 2x dikurang 20 derajat. Nah, ini pindahkan ke kiri, jadi 3 dikurang 2 maka dapat plus 1, lebih besar sama dengan 0. Ya, oke. Nah, lalu kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah cos 2x dikurang 20 ditambah 1, nah gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kita proses maka dapat cos 2x min 20 ya sama dengan min setengah. Ya, maka dapat cos 2x min 20 sama dengan cos, ya cos min setengah berapa Dede? 120 derajat. Ya, kita pernah belajar bahwa cos x sama dengan cos alpha, maka x-nya sama dengan alpha plus k kali 360 derajat. X yang lain adalah min alpha plus k kali 360 derajat. Rumus ini akan kita pakai untuk mencari x dari persamaan ini. Ya, berarti x ini identik dengan 2x kurang 20. Sedangkan alpha ini identik dengan 120 derajat. Ya, kita langsung saja eksekusi. 2x dikurang 20 derajat sama dengan 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Maka 2x sama dengan 140. Ya, 140 derajat plus k kali 360 derajat. Selanjutnya diapain Dede? Ya, dibagi dengan 2. Oke, berarti ini x sama dengan 140 derajat dibagi 2 berarti 70 derajat. Ya, ditambah k kali 180 derajat. Ya, ini juga dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya rumusan yang kedua yang ini ya, min alfanya ya. Berarti 2x min 20 derajat yang ini ya sama dengan min 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan ya min 20 pindah ke kanan ketemu dengan ini jadi min 100 plus k kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi 2. Bagi 2 dapat x, bagi 2 dapat min 50 derajat, bagi 2 dapat 180 derajat. Nah, selanjutnya kita cari nilai-nilai x-nya dengan memasukkan beberapa k yang memenuhi. Ya, x1, x2. Nah, k-nya bilangan bulat, kita pilih aja 0. Ya, 0-nya berarti 0 kali 180 adalah 0 ditambah 70 berarti 70 derajat. Ya, ini kalau 0 maka hasilnya adalah minus 50 derajat. Nah, yang mana 50 derajat ini tidak masuk dalam interval ya. Intervalnya ini ya.
Berarti 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 180 derajat. Ya, nah ini dibuang saja, tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya kalau K-nya 1 berarti ini lebih daripada 180 derajat di luar interval, maka tidak perlu ditulis. Kalau K-nya 1 berarti ini 180 dikurang 50 berarti 130 derajat. Ya, nilai ini masih berada di dalam interval yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita lakukan uji X. Ya, uji X-nya. Nah, batasannya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Pembuat nolnya 70 dan 130. Ya, 130 derajat. Lalu kita lakukan uji X ke pertidaksamaan terakhir ya. Yang terakhir adalah yang ini. Berarti 2 cos 2x min 20 derajat ditambah 1. Ya, saya akan uji dengan X sama dengan 10 derajat. Nah, yang mana 10 derajat letaknya di sini antara 0 dan 70 derajat. Ya, kita masukkan cos 2 kali 10 berarti 20. Ya, kurang 20. Tambah 1 berarti ini 2 kali cos 0 ditambah 1. Cos 0 itu adalah 1. Ya, maka hasilnya adalah positif. Ya, berarti ini tandanya adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah positif. Ya, dalam kasus ini tandanya selang-seling karena tidak ada faktor-faktor yang ganda ya, yang rangkap ganda atau genap. Nah, karena pertidaksamaan terakhir itu tandanya lebih besar, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda plus. Kita cari yang bertanda plus yaitu yang ini atau yang ini. Ya, ada tanda sama dengan berarti 70 bulat penuh, 130 juga bulat penuh. Artinya mereka masuk dalam himpunan penyelesaian. Ya, 0 ini ada tanda sama dengan berarti ini juga pakai bulat penuh. 180 ada tanda sama dengan berarti ini juga bulat penuh. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Sekarang kita buat penyelesaiannya dalam bentuk ya. Oke, sorry ada kesalahan sedikit di sini ya, bahwa di sini tidak pakai tanda sama dengan ya, pada soal tidak pakai tanda sama dengan berarti 70 dan 130 ini bulat bolong. Iya, oke, bulat bolong. Jadi dia nggak masuk penyelesaian. Tadi terjadi kesalahan tulis. Ya, dengan demikian penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil daripada 70 derajat atau 130 derajat lebih kecil daripada X dan X-nya lebih kecil sama dengan 180 derajat. Oke, ini nggak kelihatan dia, saya tulis di bawah aja, atau 130 derajat lebih kecil dari X lebih kecil daripada 180 derajat. Ya, ini tidak perlu dirubah menjadi radian karena interval X-nya dalam bentuk derajat. Nah, demikianlah pelajaran dari pertidaksamaan trigonometri untuk hari ini. Silakan adik-adik pelajari dan tonton berulang-ulang sehingga makin jelas dan makin jelas. Semoga PR kalian lancar dikerjakan, ujiannya lancar dikerjakan dan mendapatkan nilai yang sempurna. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga bisa menghitung soal-soal pertidaksamaan trigonometri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.